Mudah-mudahan nanti bisa tergambar betapa sederhananya iman. Pertama, iman adalah kita percaya ada Tuhan yang namanya Allah dan memiliki sifat-sifat sebagaimana dalam Al-Quran. Udah segitu saja. Sekarang faktanya orang yang hidup di dunia 96% itu percaya adanya Tuhan. Cuma 4% yang ateis, nggak percaya Tuhan. Karena orang nggak percaya Tuhan tuh susah, Bu. Susah. Kalau misalnya di depan saya ada teh, ibu pasti percaya bahwa ada orang yang bikin teh ini dan ada yang bawa dari dapur ke sini. Ibu nggak akan percaya kalau saya bilang set tiba-tiba ada, nggak percaya. Alam semesta ini ada alam semesta kita, ada bumi, ada pohonan, ada gunung, ada laut, ada udara, ada, pasti ada yang bikin, pasti. Nggak mungkin nggak ada yang bikin, nggak mungkin. Uang kita nggak percaya ini tiba-tiba ada, pasti ada yang bikin. Tisu ini pasti ada yang bikin, yang bawa kemari ada. Masa alam nggak ada yang bikin? Maka orang percaya Tuhan tuh gampang. Agamanya apapun itu semua percaya Tuhan. Semua percaya Tuhan. Nah, kita percaya Tuhan ada, dan percaya Tuhan itu namanya Allah, karena nanti ada orang yang menyebut Tuhan bukan Allah, memiliki sifat yang ada dalam Al-Quran. Kalau percaya Tuhan tapi Tuhannya berbeda, belum beriman, Bu. Misalnya percaya Tuhan tapi Tuhannya banyak, nggak beriman. Ada Tuhan banyak, ada dalam film Life of Pi itu. Kalau ibu atau teman-teman nonton film Life of Pi itu, di mukadimah filmnya itu disebut ada agama yang Tuhannya sampai 25 juta Tuhan. Jumlah Tuhan dewa sesembahannya 25 juta. Itu apa nggak ribet? Ibu baca Asmaul Husna 99, Bu, ya. Kalau 25 juta berapa lama bacanya itu? 25 juta. Kenapa Tuhan harus satu? Allah bilang qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu namanya Allah, dia satu. Tuhan tuh harus satu. Kalau lebih dari satu mustahil. Kenapa mustahil? Karena kalau Tuhan lebih dari satu, iya kalau Tuhannya akrab. Kalau Tuhannya nggak akrab, yang satu pengen bikin matahari satu aja katanya, satu aja panas, yang satu pengen jangan satu, dua lah, satu dua, lalu mereka berantem. Kalau orang lempar-lemparan batu, kalau Tuhan berantem lempar-lemparan apa? Planet. Maka alamnya pasti hancur. Qul law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Ternyata Tuhan ini menang, Tuhan ini kalah. Dia nggak layak jadi Tuhan. Ngapain dia kalah? Nyembah kok yang kalah, nyembah yang menang. Ngapain nyembah Tuhan yang kalah? Tuhan pasti satu. Maka ketika Tuhan, kita percaya pada Tuhan, itu percaya ada Tuhan gampang, namanya Allah gampang. Jumlahnya satu, nggak mungkin lebih. Oh, Tuhannya ada dua, Pak, malah tiga, tapi yang Tuhan kedua ketiga nggak ngapa-ngapain, nggak pantas jadi Tuhan. Tuhan itu harus beraktivitas. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Tuhan itu sekarang lagi detik ini ada telur menetas, ada angin berhembus, ada air hujan turun, ada apa lagi? Ada manusia menghembuskan napas, banyak banget yang terjadi. Bumi berputar, alam semesta mengembang. Kalau Tuhan nggak ngapa-ngapain, nggak layak jadi Tuhan. Bayangkan ibu punya perusahaan, lalu direktur perusahaan ibu itu dilaporin, Pak, perusahaan kita kebakaran, dia diem aja begitu. Pak, pegawai-pegawai kita pada demo nggak mau masuk kerja, dia diem lagi. Pak, perusahaan kita sudah bangkrut, dia diem, nggak bakal layak jadi direktur. Dia harus bekerja berinovasi. Maka Tuhan tuh pasti satu, Bu. Enakan satu pada banyak. Saya nggak tahu orang-orang yang kemudian memilih untuk meyakini Tuhan banyak, pasti ribet. Dulu pernah terjadi zaman Nabi Ibrahim dan diabadikan dalam Al-Quran, ada banyak sesembahan begitu. Orang diajak beriman males, lalu kemudian Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung itu, tinggalkan satu yang paling besar, yang lain hancur. Pas orang-orang tahu Tuhannya hancur, mereka bingung, kok Tuhan saya hancur, Tuhan saya putus tangannya, Tuhan saya kepalanya hilang. Lalu mereka bertanya, ini siapa yang melakukan? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantikun. Coba lihat tempat kejadian di mana? Di sini. Terus barang buktinya apa? Kampak. Mana kampaknya? Tuh di patung yang paling besar. Yang punya motif siapa? Ya mungkin patung yang paling besar, cemburu, soalnya dia punya saingan. Ya kalau gitu tanya dia dong. Lah kan dia batu, nggak bisa jawab tuh kan.
Lah itu tanya Tuhan kamu yang hancur. Lah ya Tuhan saya hancur, gimana ditanya? Loh kalau dia hancur nggak bisa nolong diri sendiri, masa bisa nolong Anda? Gitu kira-kira. Tuhan harus satu, Bu. Enak banget beriman itu. Lam yalid, tidak beranak. Kalau Tuhan beranak, maka anaknya Tuhan harus Tuhan. Logika sederhana, kalau ada ikan cupang beranak ikan cupang. Burung dara bertelur, netasnya burung dara. Kalau ada ikan cupang beranak ikan lele, nah itu bermasalah. Nggak bisa dimengerti. Ada berita viral, ikan cupang beranak ikan lele, nggak percaya. Apalagi viral ikan cupang beranak burung dara, nggak percaya. Nggak percaya. Kalau Tuhan punya anak, pasti anaknya Tuhan juga. Kalau anaknya Tuhan adalah Tuhan, manusia beranak manusia, hewan beranak hewan, pohon mangga keluar buah mangga, pohon mangga kok keluar buah semangka, ditempel. Maka kalau Tuhan punya anak, anaknya harus Tuhan. Nah Tuhannya jadi banyak. Kalau Tuhan jadi banyak nggak enak. Kalau Tuhan yang ini punya keinginan ini enggak, gimana? Ribut lagi ya, bapak sama anak sama-sama Tuhan berantem. Kitanya yang repot, baru kemarin hancur lagi alam. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Kalau Tuhannya dilahirkan, maka orang tuanya Tuhan ini menjadi Tuhan juga. Wah, pokoknya ribet, Bu. Enakan Tuhan nggak punya istri. Walam yakullahu kufuwan ahad, nggak punya saingan, begitu aja. Terus gimana? Udah segitu aja, jangan detail-detail. Kesalahan kita adalah mengkaji tauhidnya detail-detail. Dulu Nabi ngajarin tauhid, sahabatnya enak. Kalau sekarang orang masuk jurusan akidah filsafat malah begini, Bu, kuliahnya. Ini ngomong apa ini, ya Allah? Diskusi nggak pakai ayat lagi. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak diketahui tapi dibahas detail. Saya sampaikan, teman-teman mahasiswa di sini, Anda boleh setuju, boleh tidak. Tidak ada satupun orang yang tahu Tuhan. Tuhan terlalu besar untuk Anda ketahui. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Nggak tahu. Kita punya otak kita nggak nyampe. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Saya kasih tahu betapa bodohnya manusia, Bu. Jadi kalau ada orang rasa pintar itu, dalam sebuah hadis nyatakan man qala ana alim fa huwa jahil, yang bilang dia pintar dia bodoh. Kenapa? Oke, sekarang manusia itu kayak kodok dalam tempurung. Karena kodok dalam tempurung, dia lompat kena tempurung. Dia merasa aku sudah menyundul langit, udah nyampe langit, pinter banget. Padahal tempurungnya itu tempurung kecil. Saya kasih contoh. Dalam kehidupan kita ada banyak sekali ilmu, contohnya bahasa. Orang disebut ahli bahasa menguasai 5 bahasa. Padahal bahasa itu ada berapa jumlahnya? Di Indonesia saja ada 700 bahasa, Bu. Di Selandia Baru 1000 lebih. Saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab sedikit, bahasa Prancis sedikit, bahasa Jawa sedikit. Tapi bahasa daerah saya nggak bisa bahasa Batak. Ibu-ibu yang bisa bahasa daerah, bisa bahasa Sunda, bisa Pak. Bahasa Batak nggak bisa, bahasa Papua nggak bisa, bahasa Aceh nggak bisa, bahasa Bugis nggak bisa. Banyak banget nggak bisanya, itu baru bahasa, Bu. Tempurung bahasa nih. Ada yang bisa bahasa Rusia, bahasa Korea, bahasa apa lagi? Bahasa Tagalog, bahasa Kopkonkap, apa namanya? Thailand, bahasa, ada banyak bahasa. Dari ribuan bahasa di dunia, berapa yang kita bisa? Berarti ilmu kita cetek. Tapi saya doktor dalam tafsir. Oke, dalam tafsir. Ada berapa ilmu agama? Ada hadis, ada falak, ada fikih. Fikih nanti ada fikih Syafi'i, fikih Abu Hanifah, fikih Maliki, fikih Zohiri. Ada banyak fikih. Kita baru menguasai satu tempurung sudah pintar. Lalu mikirin Tuhan, bisa nggak? Nggak bisa. Terus gimana? Nggak usah dipikirin, Tuhan itu disembah. Kita nggak pernah disuruh mikirin Tuhan. Disuruh wa'budullaha, sembahlah Tuhan, bukan mikirin. Makanya orang kayak saya lebih tenang hidupnya, karena nggak mikirin Tuhan, nyembah aja. Kalau mikirin nggak nyampe. Tapi kan kita punya panca indera kita terbatas. Nabi Musa pengen ngelihat Tuhan, lantaroni, gak bakal ngelihat aku, walakinin zur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasaufa taroni. Kita nggak bisa ngelihat Tuhan, mendengar firman Tuhan juga nggak pernah. Saya pernah, Pak, lagi malam-malam tiba-tiba ada suara, cek dulu, Bu, jangan-jangan suami ibu lagi buka YouTube. Nggak ada manusia yang mendengar Tuhan langsung kecuali orang terpilih. Wa kallamallahu Musa taklima, begitu. Itu saja, sisanya nggak ada.
Karena itu ketika kita membahas tauhid, itu tauhidnya seharusnya yang begini Bu, yang merekatkan. Ini semua yakin. Semua sekte dalam Islam percaya Allah satu, percaya ya. Percaya Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. Percaya Allah punya sifat-sifat, selesai. Yang masalah itu kalau kita membahas detail-detail ke bawahnya itu. Kita membahas sesuatu yang kita nggak lihat, kita nggak pegang, kita nggak dengar, kita nggak cium, pakai otak doang sambil ngebayangin, lalu muncul, wah kalau nggak begini maka dia belum beriman. Nah, sekte-sekte itu kalau terlalu dalam jadinya repot. Maka kalau ditanya beriman tuh gampang. Karena kalau saya cek di sini semua, siapa Tuhannya? Allah, udah beriman. Allahnya punya anak nggak? Nggak punya anak. Sudah begitu saja, sederhana.